Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh budi Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi terkait tentang pendidikan profesi guru. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah mengikuti kegiatan seleksi akademik untuk pendidikan profesi guru ya, dan dinyatakan lulus. Untuk teman-teman yang belum lulus, silahkan berusaha lagi untuk kegiatan PPG di tahun berikutnya. Oke, banyak sekali orang-orang, teman-teman saya juga bertanya, kira-kira apa sih berkas yang harus kita persiapkan? Siapkan berkas apa saja ya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, ataupun misalkan nanti, asalkan kita punya ancang-ancang. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu dan Bapak tidak riweuh, tidak ricu untuk mempersiapkan persiapan yang nanti akan dikumpulkan menjelang kegiatan pelatihan pendidikan profesi guru. Ibu dan Bapak jangan lupa like dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan nanti informasi akan saya berikan secara berkala terkait pendidikan profesi guru, pendidikan guru gerak, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dari teman-teman nih, kira-kira berkas apa saja yang harus diberikan? Nanti akan saya kupas dari data yang valid ya tentunya, dan dari teman-teman kita yang memang sudah mengikuti kegiatan PPG nih. Selamat untuk yang dinyatakan lulus tahapan tampilannya seperti ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada yang sudah lulus. Dan sekarang, sebelum kita masuk ke pemberkasan apa saja, jangan lupa Ibu dan Bapak membaca halaman ini ya. Dari mulai pendaftaran, lulus seleksi akademik. Jadi kita itu sekarang baru masuk ke lulus seleksi akademik, lalu ke tahapan ketiga. Jadi belum ke kedua, belum ke tahapan ketiga. Dan nanti kita akan tunggu ketersediaan atau di tahapan ketiga, entah tahu kapan nanti. Kalaupun misalkan dalam waktu dekat, nanti saya akan informasikan. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman bisa like dan subscribe jadi tidak ketinggalan informasinya. Jadi kita baru ke tahap 2 nih ya. Masalah selanjutnya nih, seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan mengupas tentang berkas apa saja yang harus dikumpulkan. Ya, persyaratan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi ini terjadi mengacunya ke surat yang dulu pernah diedarkan untuk administrasi yang harus diberikan. Jadi kalau misalkan kemarin kan hanya mengupload beberapa bagian, saya berikan contoh, misalkan hanya mengupload yang ini ya. Kemarin itu baru mengupload yang ini. Nah, yang B, yang C, D udah, E sudah, ini sudah, dan yang G sudah. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti kegiatan PPG, nanti akan ada tambahan berkas yang harus dikumpulkan dan nanti dipersiapkan saja, tapi jangan sekarang, nanti saja ketika sudah ada pengumuman. Yang harus dipersiapkan nantinya ketika Ibu dan Bapak sudah mengklik ketersediaan lulus dalam PPG dalam jabatan, Ibu dan Bapak tinggal membuat yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Ini biasanya sih boleh di rumah sakit, boleh di puskesmas, asalkan yang menandatangani harus yang memiliki NIP. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya saya telah bertanya kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan PPG di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021. Selanjutnya ada surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA lainnya. Ini sama, ini juga dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Ibu dan Bapak silahkan hubungi saja. Selanjutnya ada juga berkelakuan baik ini SKCK ya, biasanya didapatkan di polsek boleh misalkan. Tapi kalau misalkan diusahakan di polsek atau di polres aja ya. Ini sih tidak berpengaruh, mau di polsek boleh asalkan ada berkelakuan baik. Mau di polres juga gak jadi masalah, silakan. Jadi hanya sedikit sih Ibu dan Bapak nanti mempersiapkan, karena saya yakin Ibu dan Bapak yang sudah lulus tes akademik, karena sudah lulus tes administrasi dan sudah melampirkan ini poin A, poin B, poin C, ini sudah ya memiliki NUPTK. Nanti Ibu dan Bapak harus menyertakan kartu NUPTK. Nanti kartu NUPTK itu
ibu dan bapak harus print. Ketika tahun-tahun lalu itu pernah tidak hanya diupload saja, tahun-tahun dulu itu ketika tahun 2019 itu harus dikumpulkan atau harus diberikan melalui via kantor pos kalau dulu. Kalau misalkan di tahun 2020 2021 itu tidak sempat tidak diberikan ke sana gitu. Jadi hanya via online saja. Jadi hanya di-scan, di-upload seperti itu. Setelah diangkat ini udah memiliki kualifikasi akademik yang udah ya ijazah aktif ngajar selama 2 tahun terakhir ini sudah. Nah, jadi hanya ibu dan bapak hanya melengkapi yang ini saja, yang 3 poin. Ya, oke. Selanjutnya ibu dan bapak ada pertanyaan lagi. Kira-kira ini kapan sih dilakukan? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, nanti akan kami informasikan kembali dikarenakan sebetulnya sudah ada jadwal, tapi ini hanya tentatif saja ibu dan bapak. Ini hanya jadwal tentatif, tapi dilihat dari yang kemarin ketika apa sih kelulusan ya, di kan seharusnya seharusnya sebelum tanggal 22 nih sudah di informasikan kelulusan, tetapi ketika kita dapat itu kelulusan sekitar tanggal 24, makanya ini masih tentatif, ini belum pasti ya ibu dan bapak. Jadi kepastiannya kita tunggu saja untuk konfirmasi kesediaan, karena besok tanggal 30 Juni mudah-mudahan sih besok serentak semuanya ya. Jadi kalaupun misalkan tidak besok, paling nanti tanggal 1 atau tanggal 2 3 Juli ya. 1, 2 atau 3 Juli. Nanti seperti ini kan mundur 4 hari, mundur sekitar 2 hari atau 3 hari, dan ini pun mudah-mudahan nanti mundurnya seperti itu untuk ketersediaan. Jangan lupa ibu dan bapak cek saja secara berkala nasib PKB-nya. Dan ingat ibu dan bapak tunggu informasi resmi ya yang disampaikan di SIM PKB dan PPG. Selain subscribe ini dan ibu bisa cek secara berkala. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komentar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk ibu dan bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.